Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Pada pagi ini kita bisa berjumpa lagi pada pagi ini. Dan pagi ini saya akan bawakan renungan pagi yang berjudul Kemarahan Menghilangkan Berkat Allah. Dan ayat inti kita pada pagi ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 13. Dan sebelumnya kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga pada pagi ini. Engkau pertemukan kami di pagi yang indah ini, dan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mengerti akan firman yang akan Engkau sampaikan. Dalam nama Yesus, amin. Pada pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana cerita tentang Naaman. Di dalam cerita Naaman kita akan merenungkan bahwa Naaman adalah seorang yang kurang bersyukur. Di situ kita akan merenungkan bagaimana ia menginginkan Nabi Elisa dan ia pun pergi kepadanya. Dan pada saat dia sakit, dia berharap sekali bahwa Nabi Elisa akan memberikan kesembuhan kepadanya. Untuk mengetahui apakah ia bisa disembuhkan, dia pun mendatangi Nabi Elisa. Dan Elisa mengirimkan kepadanya satu pesan. Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Itulah yang Nabi Elisa perintahkan kepada Naaman. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Jadi dalam pemikiran Naaman, dia tidak usah bersusah payah untuk kesembuhan sakitnya. Jadi dia berharap bahwa dia akan disembuhkan dengan tanpa harus melakukan apapun. Tetapi kenyataannya dia disuruh oleh Nabi Elisa untuk mandi 7 kali masuk di dalam sungai Yordan. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai Yordan. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti seorang anak dan ia menjadi tahir. Demikian seperti kita sekarang ini, di dalam kehidupan kita terkadang kita menginginkan sesuatu tanpa kerja keras. Di dalam pemikiran kita hanya berdoa dan Tuhan akan memberikan semua yang kita inginkan tanpa kita harus berusaha. Inilah gambaran umat-umat Tuhan sekarang di masa sekarang ini. Seperti kita semuanya, terkadang kita mengharapkan sesuatu dan Tuhan menjawab tetapi kita tidak bersyukur. Kita mengharapkan lebih dari apa yang Tuhan berikan. Tuhan akan menghormati mereka yang dalam kehidupan ini telah setia dalam perkara-perkara kecil. Mereka tidak akan didapati berkekurangan ketika ujian-ujian yang lebih besar menimpa mereka. Mereka yang menghormati Allah dalam tugas-tugas kecil dalam hidup sehari-hari akan membangun pertimbangan yang kuat dalam diri, pria dan wanita. Kesukaran apapun yang menimpa mereka, mereka akan berdiri teguh demi kebenaran. Allah akan mengerti Anda bila Anda membuka hatimu bagi Dia. Ia mengetahui disiplin apa yang setiap orang butuhkan. Jika Anda meminta kepadanya, Ia pasti akan memberikan kepadamu kuasa untuk menolak kejahatan. Imanmu akan ditambahkan dan Anda akan membuktikan kepada orang lain kuasa pemeliharaan dari Allah.
Demikian renungan pagi dari saya. Semoga ini bisa membuat teladan bagi kita semua untuk kita bisa lebih bersyukur dalam kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.